Halo teman-teman, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menyampaikan materi terkait aerosol. Namun sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Aerosol adalah sediaan yang dikemas di bawah tekanan, mengandung zat aktif terapeutik yang dilepas pada saat sistem katup yang sesuai ditekan. Sediaan ini digunakan untuk pemakaian topikal pada kulit dan juga untuk pemakaian lokal pada hidung atau aerosol nasal, mulut atau aerosol lingual dan paru-paru atau aerosol inhalasi. Kemudian ada jenis-jenis aerosol. Di sini ada sistem 2 fase dan sistem 3 fase. Sistem 2 fase ini terdiri dari larutan aktif dalam propelan cair dan propelan bentuk uap. Kemudian untuk sistem 3 fase itu terdiri dari suspensi atau emulsi zat aktif dan propelan bentuk uap. Contoh aerosol. Untuk aerosol padat ada debu, asap, dan asap rokok. Dan untuk aerosol cair ada awan, kabut, dan semprotan. Komponen aerosol terdiri dari 4. Yang pertama, wadah. Wadah aerosol harus dapat memberikan keamanan tekanan yang maksimum dan harus tahan karat. Wadah biasanya dibuat dari kaca, plastik, atau logam. Wadah kaca harus dapat memberikan keamanan tekanan maksimum dan tahan tekanan. Plastik dapat digunakan untuk melapisi wadah kaca untuk meningkatkan karakteristik keamanan atau untuk melapisi wadah yang terbuat dari logam guna memperbaiki daya tahan. Logam yang sesuai meliputi baja yang tahan karat. Yang kedua, propelan. Propelan berfungsi memberikan tekanan yang dibutuhkan untuk mengeluarkan bahan dari wadah dan dalam kombinasi dengan komponen lain mengubah bahan ke bentuk fisik yang diinginkan. Secara umum, propelan diklasifikasikan sebagai gas yang dicairkan atau gas yang dimampatkan. Umumnya mempunyai tekanan uap yang lebih besar dari tekanan atmosfer. Contohnya hidrokarbon. Sistem propelan yang baik harus mempunyai tekanan uap yang tepat dan sesuai. Yang ketiga, konsentrat zat aktif. Konsentrat zat aktif menggunakan pelarut pembantu untuk memperbaiki kelarutan zat aktif atau formulasi dalam propelan. Misalnya etanol dan propylenglikol. Yang keempat, katup. Katup berfungsi mengatur aliran zat terapeutik dan propelan dari wadah. Karakteristik aerosol dipengaruhi oleh ukuran, jumlah, dan lokasi lubang. Bahan yang digunakan untuk pembuatan katup harus inert terhadap formula yang digunakan. Komponen katup umumnya plastik, karet, dan baja tahan karat. Sebagian besar katup aerosol dirancang untuk penyemprotan yang terus-menerus dan digunakan pada sediaan topikal. Namun, sediaan farmasi untuk inhalasi oral atau inhalasi nasal sering menggunakan katup dosis terukur yang harus memberikan jumlah semprotan seragam jika katup ditekan. Katup aerosol terpasang biasanya terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama, penyemprot atau aktuator. Alat yang diletakkan pada katup aerosol yang jika ditekan membuka katup dan mengatur semprotan yang mengandung obat ke daerah yang diinginkan. Yang kedua, tangkai. Membantu aktuator dan pengeluaran produk. Yang ketiga, pengikat. Ditempatkan tepat terhadap tangkai untuk mencegah kebocoran formula bila katup pada posisi tertutup. Yang keempat, pegas. Memegang pengikat pada tempatnya dan merupakan mekanisme yang menarik kembali aktuator
aktuator ketika tekanan dilepaskan, kemudian mengembalikan katup ke posisi semula. Yang kelima, lengkung bantalan. Terikat pada tabung aerosol atau wadah. Yang keenam, badan. Terletak di bawah lengkungan bantalan, berperan menghubungkan pipa tercelup dengan tangkai dan aktuator. Yang ketujuh, pipa tercelup. Memanjang dari badan masuk ke dalam produk, berperan membawa formula dari wadah ke katup. Pembuatan aerosol. Yang pertama, proses pengisian dengan pendinginan. Konsentrat yang sudah didinginkan sampai suhu di bawah 0 derajat Celcius dan propelan dingin yang telah diukur dimasukkan dalam wadah terbuka yang telah didinginkan. Kemudian, katup penyemprot dipasang pada wadah hingga membentuk katup kedap tekanan. Selama interval antara penambahan propelan dan pemasangan katup, terjadi penguapan propelan yang cukup untuk mengeluarkan udara dari wadah. Kemudian yang kedua, ada proses pengisian dengan tekanan atau panas. Hilangkan udara dalam wadah dengan cara penghampaan atau dengan menambah sedikit propelan. Kemudian, isikan konsentrat ke dalam wadah dan tutup wadah dengan kedap. Kemudian, isikan propelan melalui lubang katup dengan cara penekanan atau propelan dibiarkan mengalir di bawah tutup katup. Kemudian, tutup katup dengan rapat. Pengendalian proses pembuatan biasanya meliputi pemantauan formulasi yang sesuai dan bobot pengisi propelan, serta uji tekanan dan uji kebocoran pada produk akhir aerosol. Cara kerja aerosol. Aerosol bekerja dengan dasar sebagai berikut. Jika suatu gas yang dicairkan berada di dalam wadah yang tertutup, maka sebagian dari gas tersebut akan menjadi uap dan sebagian lagi tetap cair. Dalam keadaan keseimbangan, fase uap naik dan fase cair turun. Kemudian yang kedua, komponen zat aktif dari obat dilarutkan atau didispersikan dalam fase cair dari gas tersebut. Yang ketiga, fase uap gas memberi tekanan pada dinding dan permukaan fase cair. Yang keempat, jika pada fase cair dimasukkan tabung yang pangkalnya melekat pada katup dan hanya ujungnya yang masuk ke fase cair, maka karena tekanan uap tersebut, fase cair akan naik melalui tabung ke lubang katup. Kemudian yang kelima, jika tombol pembuka ditekan, maka katup terbuka dan fase cair didorong keluar selama aktuator ditekan. Kemudian yang keenam, fase gas yang berkurang akan terisi kembali oleh fase cair yang menguap. Kemudian yang ketujuh, fase cair yang keluar bersama zat aktif karena titik didihnya terlampaui akan menguap di udara menyebabkan terjadinya bentuk semprotan atau spray. Berikut ini merupakan perjalanan aerosol di dalam tubuh manusia. Tahapan yang pertama adalah transit atau penghirupan. Aerosol memulai perjalanan dari alat generator sampai titik fiksasinya di epitel pernapasan. Tetesan aerosol mula-mula mencapai kavum bukalis, kemudian menuju trakea, bronkus, bronkiolus, kanal alveoli, dan akhirnya ke alveoli paru. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perpindahan partikel, yaitu ukuran partikel, pernapasan dan laju pengaliran udara, jenis aliran, kelembapan, suhu, dan tekanan. Jalur penembusan partikel juga berbeda di tiap percabangan saluran napas yang dibedakan berdasarkan ukuran partikelnya. Tahapan selanjutnya adalah penangkapan atau depo. Pada tahap ini, partikel aerosol ditahan oleh epitel bronchoalveoli. Hanya sebagian partikel yang kemudian diteruskan, sedang yang lainnya ditolak. Cara penahanannya yang pertama adalah tumbukan arena kelembaban. Bahwa terjadinya tumbukan arena kelembaban yang semakin meningkat dipengaruhi oleh bertambahnya diameter partikel, laju pengaliran udara,
sudut lekukan, dan penurunan jari-jari bronkus. Tumbukan tidak terjadi di alveoli yang laju pengaliran gasnya adalah 0. Yang kedua adalah pengendapan karena gaya tarik bumi. Proses penahanan bekerja di bawah rangsangan yang merupakan fungsi dari laju perpindahan partikel. Lamanya melewati saluran dan inklinasi sudut saluran. Jadi, pengendapan berbanding terbalik dengan laju pengaliran udara dan berbanding lurus dengan bobot partikel. Yang selanjutnya adalah difusi atau gerakan Brown, yaitu laju penahanan atau depo karena difusi yang disebabkan oleh gerak Brown umumnya sebanding dengan jumlah partikel yang tersuspensi dalam udara, luas permukaan, muatan ion, perubahan suhu, dan waktu istirahat antara gerakan-gerakan pernapasan. Tahapan yang ketiga adalah penahanan dan pembersihan. Jadi, setelah penangkapan zat aktif yang dihirup dari aerosol, maka partikel akan tertahan di permukaan tempat depo. Aktivitas partikel aerosol ditentukan oleh laju pelarutan dan difusi melintasi selaput mukosa, perubahan laju perjalanan, dan peniadaannya dari lapisan mukosa tersebut. Pada mekanisme pembersihan paru atau makrofag alveolar, maka peniadaan partikel oleh mukosilia adalah lebih penting. Lamanya pembersihan ini adalah sekitar 100 jam untuk partikel yang dibersihkan oleh selaput mukosilia dan 30-40% dikeluarkan pada 24 jam pertama. Tahapan yang keempat adalah penyerapan. Pada tahap penyerapan, sebagian bahan yang dihirup dalam bentuk aerosol akan terikat dalam saluran napas dan selanjutnya diserap oleh mukosa saluran. Untuk bahan dalam jumlah yang sangat besar, kadarnya di dalam darah dan air kemih perlu ditentukan. Penyerapan ini dapat terjadi pada berbagai tempat yang berbeda dan kadang-kadang selektif untuk beberapa zat aktif tertentu seperti hidung, mulut, trakea, bronkus, alveolar, dan saluran cerna. Penggunaan aerosol. Aerosol dapat digunakan untuk topikal pada kulit, lokal hidung, lokal mulut, dan lokal paru-paru. Yang pertama, topikal pada kulit. Merupakan aerosol yang disemprotkan pada kulit, meliputi preparat yang digunakan sebagai antiseptik, antimikotik, antipruriginosis, anti-alergi, luka bakar, dan iritasi lokal. Contohnya yaitu chlorethil aerosol, anestesi lokal untuk mencegah rasa sakit akibat suntikan, prosedur operasi, cedera olahraga, dan nyeri otot mendalam. Yang kedua yaitu aerosol lokal hidung atau aerosol nasal. Merupakan aerosol yang disemprotkan pada hidung, contohnya yaitu afrinasal spray, sediaan obat yang mengandung oksimetazolin untuk penanganan hidung tersumbat. Yang ketiga, lokal mulut atau aerosol lingual. Merupakan aerosol yang disemprotkan ke dalam mulut, contohnya yaitu pengharum mulut. Yang keempat, lokal paru-paru atau aerosol inhalasi. Memiliki kerja lokal pada selaput mukosa pernafasan, ukuran partikel inhalasi lebih kecil dari 10 mikrometer, atau yang sering disebut dengan inhaler dosis terukur. Contohnya yaitu alupan aerosol, diindikasikan untuk perawatan asma bronkial, bronkospasme reversibel, dan kondisi lainnya. Keuntungan dan kerugian aerosol. Keuntungan, yang pertama, sebagian obat bisa dengan mudah diambil dari dalam wadah tanpa ada sisa menjadi tercemar atau terpapar. Yang kedua, berdasar pada aerosol yang kedap udara, maka zat obat terlindungi dari pengaruh yang tak diinginkan akibat dari adanya oksigen dan kelembapan udara. Yang ketiga, pengobatan topikal bisa diberikan secara merata, melapisi kulit tanpa harus menyentuh daerah yang diobati. Yang keempat, dengan formula yang tepat dan pengontrolan katup, bentuk fisik dan ukuran partikel produk yang dipancarkan bisa diatur yang mungkin memiliki andil dalam efektivitas obat seperti kabut halus yang terkendali dari aerosol inhalasi. Yang kelima, penggunaan aerosol adalah proses yang bersih, tidak membutuhkan pencucian oleh penggunanya.
Yang keenam, mudah digunakan dan sedikit kontak dengan tangan. Yang ketujuh, bahaya kontaminasi tidak ada karena memang wadahnya yang kedap udara. Yang delapan, iritasi yang disebabkan oleh penggunaan topikal bisa dikurangi. Yang kesembilan, takaran yang dikehendaki bisa diatur. Yang kesepuluh, bentuk semprotan bisa diatur. 11, lebih efektif untuk mencapai konsentrasi tinggi. Dan yang terakhir yaitu pengobatan yang ditargetkan secara langsung. Untuk kerugiannya yaitu meliputi yang pertama, MDI atau Method Dose Inhalers biasanya mengandung bahan obat yang terdispersi dan masalah yang sering muncul berkaitan dengan stabilitas fisiknya. Yang kedua, seringkali obat menjadi kurang efektif. Yang ketiga, khasiat klinis biasanya tergantung pada kemampuan pasien untuk menggunakan MDI dengan baik dan benar. Yang keempat, sulit bagi sebagian orang untuk berkoordinasi, terutama anak kecil, orang cacat mental, dan orang tua. Yang kelima, ukurannya relatif kecil, mudah dibawa, dan relatif mudah hilang. Oleh karena itu, terkadang sulit untuk menemukannya ketika dibutuhkan secara mendesak. Contohnya seperti ketika serangan asma yang memburuk. Yang keenam, memerlukan aliran inspirasi tertentu untuk mendorong pengobatan, membuatnya kurang ideal pada saat gejala memburuk, seperti pada asma atau PPOK. Efektivitas aerosol. Keefektifan aerosol farmasi tergantung pada pencapaian kombinasi yang tepat dari formula, wadah, dan pemasangan katup. Bahan-bahan pada formulasi harus tidak berinteraksi dengan wadah atau katup supaya formula tetap stabil. Dan wadah atau katup harus mampu menahan tekanan yang diinginkan pada produk.